Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali di channel YouTube saya Edil Rohispi. Pada video kali ini, saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara membuat satu link Zoom untuk akun basic atau akun gratis. Namun link Zoom tersebut bisa digunakan berulang-ulang kali jika limit waktu yang digunakan dalam Zoom tersebut udah melewati 40 menit. Adapun tutorialnya, pertama-tama yaitu kita sudah harus login di aplikasi Zoom Meeting terlebih dahulu. Yaitu dengan mendaftarkan menggunakan akun Google atau membuat akun baru selain dengan akun Google. Nah, setelah aplikasi Zoom terbuka dan muncul tampilan seperti yang ada pada layar, maka langkah pertama yang perlu teman-teman perhatikan yaitu membuka menu schedule atau penjadwalan terhadap meeting Zoom tersebut. Nah, kita membuka menu schedule. Setelah menu schedule terbuka, pertama-tama yaitu kita harus membuat topik Zoom itu sendiri. Apa topik yang ingin kita buat di sana? Contohnya kegiatan perkuliahan. Nah, kegiatan perkuliahan. Ini sudah diketik topik dari Zoom meeting yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya yaitu date. Date ini yaitu kapan tanggal pelaksanaan dari kegiatan Zoom meeting tersebut. Nah, kita setting di sini tanggalnya tanggal berapa mau kita laksanakan. Contohnya itu di tanggal 11 misalnya. Tanggal 11 September 2021. Set. Nah, setelah memilih tanggal kemudian dilanjutkan dengan jam. Nah, pada tanggal 11 September itu jam berapa kita ingin melakukan kegiatan perkuliahan tersebut. Contohnya di jam 8 pagi. Nah, kita harus membuat sini jam 8 pagi. 8.00. Selanjutnya yaitu to itu kapan berakhirnya waktu Zoom tersebut. Nah, jadi kita walaupun kegiatan perkuliahan itu kita laksanakan selama 2 SKS misalnya. Nah, walaupun kegiatan itu kita laksanakan selama 2 SKS yaitu 100 menit, tapi kita bisa men-setting di Zoom ini lebih dari 100 menit. Misalnya mau kita buat 5 jam atau 6 jam itu tidak menjadi masalah, tidak apa-apa. Yang penting untuk jam mulainya itu harus sesuai dengan kapan kegiatan itu dimulai nantinya gitu. Untuk waktu berakhirnya kita bisa bikin selama 5 jam atau 12 jam juga nggak apa-apa, tidak masalah. Oke, kita bikin di sini jam berakhirnya yaitu jam 15.30. Nah, untuk zona waktunya atau time zone-nya itu kita menyesuaikan, tetap dibikin waktu Indonesia Barat. Oke. Selanjutnya untuk repeat. Nah, repeat itu yaitu statusnya never. Tetap nggak usah diubah. Menu selanjutnya yaitu ada use personal meeting, yaitu gunakan meeting ID personal atau meeting ID pribadi. Nah, itu dinonaktifkan saja, tidak usah kita gunakan meeting ID pribadi. Karena meeting ID-nya akan kita buat yang baru. Selanjutnya yaitu ada require meeting passcode. Nah, ini kita on-kan saja.
di on kan. Jadi warnanya warna hijau statusnya. Kemudian selanjutnya passcode. Nah, passcode ini password dari link Zoom tersebut. Setelah ada meeting ID-nya nanti kan ada password atau passcode. Nah, itu passwordnya bisa kita atur sendiri gitu. Kita bisa mengatur sesuka atau sesuai dengan kemauan kita. Contohnya kita buat di sini passcode-nya 1 2 3 4 5. Nah, oke. Atau bisa kita bikin passcode yang lain selain 1 2 3 4 5. Contohnya misalkan kita mau bikin nama kita sendiri gitu. Sophia Pilosusan. Nah, itu tidak apa-apa gitu. Selanjutnya itu untuk menu enable waiting room. Nah, enable waiting room ini seringkali kan ini kan kita yang buat link Zoom-nya dan kita bertindak selaku host. Nah, jadi apabila kita mengaktifkan enable waiting room, maka saat partisipan bergabung ke Zoom, maka partisipan harus menunggu admit host, yaitu kita, agar partisipan tersebut bisa bergabung ke Zoom. Jadi kalau kita aktifkan enable waiting room-nya ini, maka saat partisipan bergabung ke Zoom, kita sebagai host harus mengaktifkan atau mengadmitkan satu persatu partisipan tersebut. Nah, sehingga apabila kita sudah mengadmit, partisipan baru bisa bergabung ke Zoom. Jadi supaya tidak menjadi tugas atau beban bagi kita nonaktifkan saja enable waiting room-nya. Jadi kita tidak perlu mengadmit satu persatu partisipan ketika dia masuk ke dalam Zoom meeting yang sudah kita buat gitu. Selanjutnya untuk host video on. Nah, host video on ini yaitu saat pertama kita bergabung dan mengklik link Zoom tersebut, kita sebagai host, apabila kita aktifkan host video on-nya ini, maka video kita akan on cam gitu. Jadi langsung on kamera. Nah, itu terserah kemauan kita apakah mau di on-kan atau mau di off-kan. Nah, begitupun dengan partisipan video on. Jadi kalau kita aktifkan partisipan video on, jadi saat partisipan itu bergabung ke Zoom, maka dengan otomatis kamera dari partisipan langsung aktif gitu. Selanjutnya ada menu allow participant to join before host. Nah, allow participant to join before host ini yaitu partisipan bisa bergabung lebih dulu daripada host. Jadi tanpa harus menunggu host masuk ke meeting Zoom tersebut, partisipan bisa lebih dulu masuk ke link Zoom yang sudah dibuat oleh host tersebut gitu. Selanjutnya yaitu automatically record meeting. Nah, ini merekam otomatis. Jadi ini tidak perlu kita aktifkan, namun apabila kita mau merecord atau merekam boleh kita aktifkan gitu. Selanjutnya itu approve or block entry, ini kita kosongkan saja atau dibuat statusnya none. Selanjutnya add to calendar tidak perlu kita aktifkan, cukup dinonaktifkan saja. Nah, ini untuk setting link Zoom-nya sudah benar. Jadi link Zoom yang sudah kita buat ini nanti akan bisa kita gunakan berulang-ulang kali gitu. Jadi kita hanya cukup sekali membuat link Zoom walaupun waktunya berbatas hanya 40 menit. Nah, setelah lewat dari 40
40 menit nanti kita minta partisipan untuk bergabung dengan link yang sama gitu. Jadi kita tidak perlu membuat link yang baru lagi, cukup satu kali share link Zoom. Nah, ini setelah selesai kita men-setting semuanya, selanjutnya kita mengklik down. Nah, klik down. Nah, ini sudah muncul link Zoom untuk kegiatan perkuliahan. Nah, kita bisa membagikan ke grup WA maupun media-media komunikasi lainnya agar meminta teman-teman bisa bergabung